Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Ferdianto. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen Proyek pada section kelima, yaitu manajemen perubahan dalam proyek, dan masuk pada modul ke-10 mengenai mengelola perubahan dalam organisasi. Section goals untuk materi kali ini adalah rekan-rekan dapat menjelaskan mengenai dampak dari perubahan serta juga strategi yang diperlukan untuk guna untuk melakukan pengelolaannya bagaimana. Referensi yang digunakan masih diambil dari buku Information Technology Project Management edisi kelima pada tahun 2016 karangan Marsekwa. Dan tentu saja untuk modul goals kali ini, rekan-rekan dapat menjelaskan mengenai dampak dari perubahan serta strategi yang diperlukan untuk guna untuk melakukan pengelolaan seperti apa. Dan subtopiknya satu yaitu perubahan dan dampaknya seperti apa. Nah, kita akan masuk pada pendahuluan terlebih dahulu di mana proyek merupakan perubahan organisasi yang direncanakan tentunya. Kemudian manajer proyek dan anggota tim adalah kita sebut sebagai seorang agen perubahan. Kemudian saat menerapkan hasil dari sebuah proyek, mudah untuk meremehkan dampak perubahan pada organisasi dan juga cara orang bekerja seperti apa. Manajemen perubahan atau change management adalah cara pengelolaan manajemen proyek yang dapat membantu kelancaran transisi dan juga implementasi produk atau sistem baru. Di sini terjadi banyak sekali perubahan yang dapat terjadi jika kita implementasi sebuah proyek. Yang pertama, pada titik tertentu untuk hidup kita semua mengalami berbagai perubahan nih. Misalnya seperti kita masuk sekolah, atau misalnya ada masalah keluarga, atau dan pribadi, dan lain-lain. Nah, kita semua pernah mengalami perubahan. Tapi bagaimana kita memikirkan dan mengelolanya? Urusan dengan orang atau pengguna atau masalah yang berhubungan dengan keterampilan non-teknis adalah bidang yang tidak dinikmati oleh sebagian besar orang teknis tentunya. Dan banyak orang teknis dan manajer secara naif percaya bahwa pengguna dalam organisasi akan dengan senang hati menerima sistem baru jika yang dibangun dengan benar, padahal tidak seperti itu. Dan pada kenyataannya, beberapa orang percaya bahwa lebih mudah untuk mendapatkan kepatuhan daripada mendapatkan penerimaan. Ini mengasumsikan bahwa setiap orang akan mematuhi dan kepatuhan itu tentu saja akan bertahan lama. Sayangnya perubahan mungkin tidak terjadi. Orang-orang akan mematuhi untuk sementara waktu dan kemudian melakukan hal yang lain untuk menyiasati perubahan tersebut. Pengguna hanya akan menerima sebagian dari perubahan tersebut, dan itu yang dapat terjadi tentunya. Sehingga manfaat penuh dari proyek yang tidak pernah terwujud setelah banyak waktu dan sumber daya yang kita keluarkan tentunya. Dan selanjutnya berbagai sifat perubahan, diantaranya apakah kita memandang perubahan sebagai sifat yang positif, antisipasi, atau negatif yang sifatnya ketakutan. Ada sejumlah tekanan yang menyertai setiap perubahan. Yang pertama, perubahan memiliki dampak, perubahan dalam sebuah proses, dan perubahan itu emosional. Nah, kita bisa melihat di sini dampak perubahan organisasi menurut Levitt Model. Ya, kalau kita lihat dari Levitt Model ini terbagi menjadi 4 kuadran tentunya. Yang pertama ada orang, struktur, tugas, teknologi, yang mana ada irisan masing-masing yang akan bertemu di tengah-tengahnya. Ya, menurut Levitt Model, menyatakan bahwa perubahan pada orang, teknologi, tugas, atau organisasi, struktur dapat mengaruhi atau berdampak pada area lain tentunya. Misalnya perubahan dari teknologi organisasi, misalnya menerapkan sistem informasi baru, menerapkan sistem baru, itu akan berdampak pada orang-orang di organisasi. Contohnya peran tanggung jawabnya serta tugas yang dilakukan individu atau struktur organisasi atau formal dan informal lainnya. Yang berarti nanti akan terjadi perubahan, misalnya dulu tidak pernah pakai sistem, sekarang pakai sistem, jadi harus merubah cara kerjanya. Dan itu merupakan salah satu contoh bagaimana semuanya ini saling berhubungan. Dan selanjutnya, kita juga akan melihat di sini ada berbagai kondisi saat ini, kita melihat masa perubahan, kondisi yang diinginkan, itu tentu saja ada berbagai macam, kayak mencarikan perubahan, berubah, kematian perubahan, ada juga penolakan tentunya di sini. Nah, kekuatan yang dianggap memfasilitasi perubahan dipandang sebagai kekuatan pendorong. Sedangkan kekuatan yang bertindak sebagai penghalang atau yang bekerja melawan perubahan tersebut disebut dengan gaya penolak. Dengan memahami ke semua kekuatan yang bertindak sebagai bantuan atau penghalang untuk perubahan, seorang dapat memperlakukan strategi atau keputusan yang memperhitungkan semua berbagai kepentingan. Karena ini akan mewakili keseimbangan atau status quo. Untuk berubah dari saat ini, negara juga harus ada kekuatan pendorong balik untuk memulai dan modifikasi perubahan tersebut. Ini membutuhkan dan mencairkan mengubah kebiasaan persepsi stabilitas keadaan untuk saat ini tentunya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari respons emosional terhadap satu buah perubahan. Kita melihat ada kuadran pasif dan kuadran aktif tentunya. Tahap pertama akan ditandai dengan shock dan penolakan. Ini adalah reaksi umum ketika kita diberikan pemberitahuan mengenai perubahan yang akan berdampak signifikan. Misalnya ada seorang yang ingin diberitahu bahwa dia dipecat dari organisasi.
Setelah seseorang mengatasi ketakutan dari awal perubahan tersebut, reaksinya adalah marah dan menyalahkan seseorang yang bertanggung jawab untuk menciptakan perubahan tersebut. Dan pada tahapan ketiga, orang tersebut tidak lagi marah, bahkan dia mungkin cukup kooperatif dan mungkin akan mencoba membuat kesepakatan untuk menghindari perubahan. Dan begitu seorang menyadari bahwa perubahan ini tak terelakkan, dia mungkin akan mengerti dampak penuh dari perubahan dan mungkin memasuki tahap keempat, yaitu depresi. Dan yang terakhir, pada tahap terakhir, penerimaan adalah ketika seorang menerima menghadapi perubahan tersebut, seseorang melakukan tidak harus menyukai perubahan tersebut untuk menerimanya. Tahapan kelima ini lebih berkaitan dengan seseorang memutuskan bahwa perubahan tidak dapat dihindari dan harus segera ditangani tentunya. Nah, pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 tahap berduka, yaitu penyangkalan, syok, dan juga tidak percaya. Kemudian pada tahap marah yang menyalahkan orang lain atas perubahan ini. Kemudian ada fase tawar-menawar, upaya untuk membuat kesepakatan untuk menghindari perubahan, dan mencari memperpanjang status quo. Depresi, mengakui perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan memahami dampaknya. Dan yang terakhir adalah tahap acceptance atau penerimaan yang bersedia untuk menghadapi perubahan tersebut dan juga dia akan melakukan hal tersebut tentunya. Nah, rencana dari manajemen perubahan yang dapat kita lihat di sini adalah kunci keberhasilan organisasi adalah merencanakan dan mengelola perubahan dalam hal yang terkait transisi secara efektif. Kita lihat dua transisinya seperti menilai kesediaan, kesiapan, dan kemampuan untuk berubah, membuat mengadopsi strategi perubahan, implementasi manajemen perubahan, dan juga melacak kemajuannya, progresnya, evaluasi dan pengamatan, serta membuat lesson learned dari itu sendiri. Berbagai hal yang mengenai menilai kesediaan, kesiapan, dan kemampuan untuk berubah, kita lihat dari sponsor, inisiasi dengan sponsor pendukung, ganti agentnya dengan manajemen proyek dan tim lainnya. Ada juga berbagai target perubahan seperti pengguna, pelanggan, dan lain-lain. Dan beberapa hal yang harus dimengerti adalah dampak nyata dari perubahan, luasnya perubahan, ada apa yang harus sudah berakhir atau apa yang belum berakhir, dan apakah aturan yang sukses jika itu telah berubah. Nah, kemudian juga kita akan mengembangkan atau mengadopsi strategi untuk perubahan. Terdapat berbagai pendekatan. Kita mulai dari pendekatan yaitu pendekatan rasional empiris untuk manajemen perubahan didasarkan pada gagasan bahwa orang ingin mengikuti pola perilaku yang dapat diprediksi atau bahkan bahwa orang akan mengikuti kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, seorang agen perubahan harus persuasif dalam meyakinkan, menjelaskan, dan menunjukkan bagaimana perubahan tertentu dan menguntungkan orang atau kelompok tertentu yang didefinisikan sebagai target perubahan. Pendekatan normatif atau re-education, pendekatan ini mengambil pandangan dasar bahwa orang-orang adalah makhluk sosial dan bahwa perilaku manusia dapat diubah dengan mengubah norma-norma sosial dari suatu kelompok tersebut. Sebagai gantinya, kita akan mencoba mengubah individu, seorang individu harus fokus pada nilai-nilai inti, keyakinan, dan hubungan yang mapan dalam membentuk budaya kelompok itu sendiri. Misalnya Anda mungkin mendengar, begitulah cara melakukan sesuatu di sekitar sini. Target perubahan mungkin bersatu sebagai sebuah kelompok dan sangat terhadap ide-ide baru dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah pendekatan sifatnya kekuatan koersif untuk mengubah upaya manajemen dapat mendapatkan patuh dari target perubahan melalui pelaksanaan, kekuasaan, otoritas, penghargaan, ancaman dari hukuman untuk ketidaksesuaian. Banyak manajer mungkin terpikat untuk menggunakan cara ini karena mudah untuk dilakukan dan langsung melakukan pendekatan langsung. Tetapi resikonya adalah akan menjadi resiko yang salah jika dilakukan pada situasi yang salah. Orang mungkin akan mematuhi, tapi pendekatan ini hanya didasarkan pada penghargaan atau hukuman yang mungkin hanya memiliki efek jangka pendek saja. Yang terakhir adalah pendekatan adaptif lingkungan, yang mana orang sering menjadi terikat dan nyaman dengan cara tertentu. Dalam melakukan sesuatu, mungkin sistem yang lebih tua atau proses mapan yang telah menjadi bagian dari budaya atau normal tersebut. Premis dan pendekatan adaptif lingkungan adalah bahwa meskipun menghindari gangguan, kerugian, masih dapat beradaptasi dan untuk menggantinya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melihat terapkan rencana manajemen perubahan dan lacak kemajuan. Setelah para pemain dan strategi untuk rencana manajemen perubahan telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penerapan rencana manajemen perubahan dan melacak kemajuannya. Salah satu masalah paling kritis memastikan bahwa perubahan terjadi adalah yang sesuai rencana tentunya adalah pembentukan jalur komunikasi yang efektif. Pada awal setiap inisiatif, perubahan, gosip, desas-desus, dan persepsi, orang-orang akan menemukan jalan baiknya di organisasi, baik formal maupun informal. Ini penting untuk tim proyek dan sponsor untuk membuat atau memperlihatkan jalur komunikasinya. Dan komunikasi kita juga harus berhati-hati dengan rumor atau gosip. Media juga penting yang kita gunakan.
Harus ada komunikasi dua arah, jangan hanya satu arah. Dan apa yang tidak akan Anda katakan sama pentingnya dengan apa yang akan Anda katakan tentunya. Dan selanjutnya, terakhir untuk evaluasi pengalaman, kembangkan pelajaran yang dipetik dan komunikasikan praktik. Yang terbaik adalah pelajaran yang dipelajari atau lesson learn yang dapat kita ambil itu adalah pengalaman yang harus dikomunikasikan dan tersedia untuk tim proyek lain. Jadi hal-hal baik yang dapat kita pelajari dari sini akan kita ambil jadi menjadikan lesson learn. Dan praktek yang terbaik atau best practice itu adalah berikan komunikasi dan keterlibatan yang konsisten yang dapat kita sebut sebagai what is in it for me, dan kemudian tentukan kebutuhan dukungan kemana orang yang akan mencari bantuan dan informasi tentunya. Dan selanjutnya ukuran komunikasi kemajuan atau quick wins, bangun kebutuhan akan perubahan atau burning platform, dan pastikan sponsor yang terlihat dan juga nyata atau konsisten. Biarkan yang kecewa untuk melampiaskannya, jangan cuma ditahan saja, dan dengarkan lagi semua yang memang dikemukakan oleh tim proyek itu sendiri. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.